Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun dalam kondisi pandemi saat ini. Bapak harap tidak mengurangi rasa semangat kalian dalam belajar, terkhusus untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah kalian sudah kelas 5. Yang pasti pembelajarannya semakin tinggi kelasnya semakin banyak pula nanti ilmu yang akan diterima ya. Nah, langsung saja baiklah sebelum kita mulai pembelajaran Pai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita semua untuk memahami dan menerima setiap ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, langsung saja kita memulai pembelajarannya. Pembelajaran di hari ini di kelas 5 awal ini yaitu pembelajaran pertama tentang surat At-Tin. Nah, tentu di sini Bapak yakin anak-anak pernah mendengar ataupun pernah membaca, bahkan sudah ada yang hafal dengan Quran surat At-Tin ini. Nah, surat At-Tin ini adalah surat yang turun di kota Mekah. Karena turun di kota Mekah, jadi surat At-Tin tergolong dalam surat Makkiyah. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lengkapnya. Sebelum itu, sesuai dengan poin A membaca surat At-Tin, mari kita bersama-sama membaca Quran surat At-Tin. Ini lengkapnya nih. Yuk bareng-bareng kita membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, setelah kita bersama-sama membaca Quran surat At-Tin, nah, sini ada penjelasannya nih. Contoh dalam penulisan. Untuk huruf ya itu bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Ya, qaf, do, zo, kaf, ba, ta, sa, itu juga bisa.
Dan ini adalah contoh huruf yang hanya bisa disambung di akhir, tidak bisa di tengah ataupun di awal. Nah, ro sama waw. Nah, di sini karena kita pembahasan tentang Quran surat Atin, ada poin menghafal. Nah, nanti diperkenankan untuk anak-anak satu persatu menghafalkan Quran surat Atin. Kalau sudah menghafalkan berarti wajib menghafalkan. Gimana caranya menghafalkannya? Cara menghafalnya yang pasti dengan cara dibaca berulang-ulang. Sampai kapan? Sampai hafal ya. Sabar, insya Allah dengan niat yang tulus Allah memudahkan kita untuk menghafalnya. Terus yang selanjutnya yaitu C, menulis surat Atin. Nah, menulis surat Atin, jadi nanti juga diperkenalkan bagi anak-anak untuk menulis Quran surat Atin di buku catatan ya, beserta artinya. Nah, surat Atin ini ada 8 ayat. Nah, itu nanti ditulis di buku. Terus, nah kita langsung saja untuk pembahasan makna. Apa sih makna kandungan atau pesan yang berada di Quran surat Atin itu? Nah, kita pelajari satu persatu. Yuk, diawali dengan arti basmalah. Basmalah sendiri berarti dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua, waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman, negeri aman. Nah, manakah negeri aman itu? Nah, nanti kita bahas satu persatu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Siapa ini? Ada manusia. Manusia yang seperti apa? Nanti kita yang bahas di pembahasan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembahasan sesudah itu? Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukanlah Allah SWT adalah hakim yang paling adil. Nah, di sini kita mulai pembahasannya nih tentang makna dari Quran surat Atin. Surat Atin sendiri diambil dari kata atin. Terdapat pada ayat berapa ya? Ayat pertama nih. Wattin wazaitun. Berarti nama Atin sendiri diambil dari ayat berapa? Ayat pertama ya, yang artinya buah tin. Surat Atin diambil dari kata atin yang diambil dari ayat pertama yang artinya buah tin. Surat Atin adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Nah, surat Atin ini berada urutan ke surat 95 di dalam Al-Quran. Surat Atin ini ada 8 ayat. Nah, berjumlah 8 ayat. Nah, ini surat Atin tergolong dalam surat yang turun di kota Mekah. Karena di kota Mekah
itu disebut dengan surat Makkiyah. Karena surat At-Tin turun di kota Mekah, jadi disebut juga dengan surat Makkiyah. Nah, bagi yang belum tahu buah tin dan buah zaitun, nih, ini gambar 1.2, ini adalah buah tin, dan buah zaitun gambar 1.3 nih ya. Nah, baiklah. Terus kita pembahasan tentang kandungan surat At-Tin pada ayat pertama. Tin atau buah yang enak dan lembut. Nah, tentu kalau misalnya sudah tahu, pernah merasakan, buah tin adalah buah yang lembut ya, mudah cepat dicerna. Khasiatnya banyak sekali. Nah, ada yang memperhalus fisik, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, mengemukkan badan, mengeluarkan rongga hati atau limfa. Dan zaitun sendiri adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Terus yang kedua, ayat kedua, Gunung Sinai. Di mana sih letak Gunung Sinai itu? Nah, Gunung Sinai sendiri terletak di Semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel. Nah, siapa yang pernah ke sini? Ya, kita melihat lewat gambar kalau belum pernah. Terus yang ayat selanjutnya, ayat ketiga. Nah, kota aman. Tadi disebutkan kota aman. Di mana sih kota aman itu? Nah, kota aman yang dimaksud sini adalah kota Mekah. Nah, ini contohnya nih kota Mekah yang ada Ka'bah. Nah, kota Mekah ini disebut kota aman karena siapapun yang memasukinya akan terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah pun disebut juga dengan Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak pemimpin sejarah sejak Nabi Ibrahim. Nah, dulu sekilas karena ini sudah memasuki bulan haji, nah itu nanti kita akan banyak sekali meneladani daripada kisah Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim juga itu tinggal di kota suci Mekah. Terus ayat yang keempat. Nah, Allah SWT menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Nah, jadi kita ini adalah makhluk yang sempurna di antara makhluk yang lain. Maka kita sebagai manusia harus selalu mensyukurinya. Gimana cara mensyukurinya? Rajin-rajin atau sering-sering membaca Alhamdulillah. Sering-sering menyebut asma Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Karena apa manusia disebut makhluk yang sebaik-baiknya? Karena proses kejadian manusia ini tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain, atau penciptaan manusia ini tidak sama dengan penciptaan makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, fisik, bentuk fisik dan nafsu. Sedangkan makhluk lain kan tidak ada. Anggota tubuh manusia serasi seimbang antara jasmani sama rohani. Sedangkan misal hewan hanya memiliki jasmani saja dan nafsu, tidak mempunyai akal. Nah, jadi di sini Allah ciptakan manusia dan sebut manusia adalah sebaik-baiknya bentuk. Karena apa? Karena manusia diciptakan ada jasmani dan ada akal. Terus kita lanjutkan ke ayat yang kelima. Allah SWT mengingatkan manusia nih. Allah SWT mengingatkan manusia. Untuk apa? Memperingatkan sekalipun manusia itu sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi
lebih hina di antara makhluk lain. Karena apa? Karena pengaturan sikap perilakunya apabila telah keluar dari aturan. Apabila kelakuannya itu tidak baik. Nah, itu bisa merendahkan derajatnya lebih hina dibandingkan makhluk lain. Contoh, satu, dalam bertutur kata, dalam berucap. Kalau manusia, nah ini bertutur kata harus lembut, santun, sopan, lebih-lebih kepada orang yang lebih tua, guru, teman, bahkan kepada orang-orang yang lebih muda, misalnya adik, itu harus kita mencontohkan untuk selalu bertutur kata yang sopan, yang baik. Berpakaian juga, kita harus menutupi aurat. Untuk laki-laki, auratnya bagaimana? Auratnya dari pusar sampai lutut, itu aurat laki-laki yang harus ditutup. Nah, untuk perempuan, semua anggota badan itu aurat kecuali telapak tangan dan muka, itu harus ditutup. Nah, ini kita harus sebagai umat muslim harus melakukan atau berpakaian sebagaimana aturan yang telah ditetapkan dari Allah untuk manusia. Terus makan dan minum. Nah, makan dan minum kita harus yang halal, harus yang bergizi. Kalau sudah halal pasti bergizi atau yang sesuai dengan syariat Islam. Terus bergaul dengan sesama teman, berkumpul silaturahmi sesama teman dengan baik, tidak menyakiti, tidak saling mengolok-olok sesama teman, tidak boleh saling menghina, bahkan tidak boleh saling berkelahi. Kita harus saling menjaga silaturahmi yang baik, menggunakan anggota tubuh. Nah, ini menggunakan anggota tubuh dengan fungsinya. Ini adalah salah satu yang harus kita lakukan. Misal mata, kita harus, apa itu fungsi mata? Melihat binatang juga melihat, apa bedanya? Nah, di sini ada perbedaan. Fungsi mata kita itu dihisap, dipertanggungjawabkan. Nah, jadi fungsi mata adalah untuk melihat yang baik-baik. Nah, sebagai umat muslim, kita harus yakin bahwa fungsi mata itu hanya untuk melihat yang baik-baik. Apa fungsi mata? Untuk melihat yang baik-baik. Kalau misalnya fungsi mulut, nah untuk berbicara yang baik-baik. Fungsi telinga, untuk mendengarkan yang baik-baik dan sebagainya semuanya. Tangan digunakan untuk hal yang baik, kaki digunakan untuk melangkah dalam hal kebaikan dan sebagainya. Terus yang keenam, orang yang tidak pernah hina. Siapa sih orang yang tidak dihinakan oleh Allah? Adalah orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Contoh amal soleh, banyak sekali sedekah dan lain sebagainya. Terus yang ketujuh, di hari kiamat kelak hari pembahasan terhadap perbuatan manusia baik yang dari perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Jadi di hari kiamat itulah semua amal perbuatan manusia dipertanggungjawabkan. Nah, di sini seperti mata yang tadinya digunakan yang baik, maka akan memperoleh amal baik pula. Tetapi kalau misalnya nanti digunakan dalam hal keburukan, otomatis itu akan membuat dosa dan itu akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Terus yang ke-8, ayat terakhir, Allah SWT adalah maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah SWT memberi keputusan atas segala persoalan. Di sini Allah SWT adalah pemberi keputusan
yang sebaik-baiknya di hari yaumul hisab, yaumul mizan. Itu tidak ada yang dirugikan. Allah adalah pemberi pengadilan sebaik-baiknya. Kita harus meyakini itu. Nah, sudah selesai pembahasan kita di pelajaran 1 kelas 5. Apabila ada yang ingin ditanyakan nanti bisa lewat WA atau lewat komentar di kolom komentar ya. Untuk tugas diharapkan setiap anak-anak itu menghafal Quran surat Atin. Nah, menghafal surat Atin nanti direkam melalui video atau rekam audio dan dikirim di WA. Dan pada saat dikirim di WA itu harus di WA Bapak langsung, japri. Jangan di grup, nanti terlalu banyak di grup ya. Jadi tugas yang pertama yaitu menghafal Quran surat Atin dan dilakukan secara pembuatan video atau rekam audio dikirim lewat WA. Ya, paham ya di sini tugas pertama. Terus untuk tugas yang kedua, anak-anak harus menulis Quran surat Atin beserta artinya. Menulis surat Atin ayat 1 sampai 8 beserta artinya. Itu nanti ditulis di buku catatan. Dikumpulkan pada saat anak-anak berangkat sekolah. Misalnya hari Rabu, jadwalnya hari Rabu berangkat, sekalian mengumpulkan tugas pendidikan agama Islam ini. Misalnya hari Kamis, ya hari Kamis, tergantung berangkat sekolahnya kapan ya. Setelah menghafal, menulis, nah diharapkan ya pasti anak-anak pun memahami daripada isi kandungan Quran surat Atin ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Apabila memang ada yang belum jelas bisa ditanyakan lewat WA atau di komentar. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Nah, sebelum Bapak tutup, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dan kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga pembelajaran pagi hari ini kita memperoleh ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka seperti mana biasanya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.